Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan HP Oppo A3s ya, yang belum tahu CPH 1881 atau CPH 1895 ya, 85. Yang intinya HP ini lupa pin layar ya, seperti ini. Dan sama yang punya sudah coba di web data, tetap harus masukkan kode ya atau sandi layar ini. Dan sama saya akan coba dengan melakukan seperti ini nih ya, dikarenakan barusan ada tulisan udah beribu-ribu, harus menunggu dulu beribu-ribu detik atau puluh menit ya untuk memasukkan lagi pin layar, dikarenakan mungkin terlalu sering memasukkan pin layar. Dan sama saya coba seperti ini dengan memasukkan kode seperti barusan ya, biasa sama agan dilihat dan melihat videonya pelan-pelan ya, agar HP ini bisa kembali lagi normal. Itu semoga saja ya bisa berjalan dengan lancar ya dengan melakukan seperti ini ya. Tetapi kebanyakan dari Oppo itu biasanya untuk membypass pin layar atau pula akun Google ya, kita harus melakukan test point dengan melakukan direct ya. Nah, dan sama saya coba seperti barusan ya, sesudah seperti gitu yang umum ya, lalu sama saya matikan dikarenakan barusan sudah ada tulisan pas ya. Lalu sama agan bisa ditekan tombol volume bawah ya atau tombol volume down dengan bersamaan bersama power ya, dan dilepas dan tunggu sampai masuk ke recovery mode. Dan kita tunggu masuk ke recovery mode, dan ini sudah masuk ya. Lalu kita pilih bahasa Inggris, lalu kita web data ya. Dan ini ternyata masih ada ya, harus memasukkan pola ya, harus memasukkan sandi, maaf ini. Dan sandinya sama yang punya katanya lupa ya, sandinya lupa dikarenakan mungkin tadinya asal-asalan gitu ya, yang belum tahu itu benar atau tidaknya. Yang penting HP ini terkendala terkunci pin layar. Untuk itu sama saya akan coba perbaiki dikarenakan HP ini ya datang ke tempat sayanya bersama kardusnya ya, sangat real sekali. Untuk itu sama saya langsung saja buka ya. Saya akan coba melakukan direct ya, dikarenakan di test point juga agak sedikit susah buat si Oppo yang ini ya, nggak tahu ini versi berapa dikarenakan ke USB terkunci ya, biasanya terbatas 9008. Itu sangat mudah untuk melakukannya dengan memakai tool ya, tetapi dikarenakan ini enggak masuk ke 9008 meskipun sudah menekan tombol volume atas dan bawah ya. Sama saya akan coba dengan melakukan test point direct ya, seperti ini ya, agar langsung ke bagiannya ya, ke MMC. Tetapi setelah pengerjaannya kita tentu memerlukan ekstra yang hati-hati ya. Tetapi insya Allah kalau kita melakukan direct dengan memakai buku P, insya Allah akan bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya ya. Dan semoga saja HP yang ini pun juga gak mengalami kendala apapun juga, dan HP ini bisa kembali bisa dipakai lagi dan normal lagi ya. Dan buat yang belum subscribe, mohon dukungannya agar di subscribe, di like dan di share ya di channel servis elektronik dan lain-lain ya. Dan saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih pada agan-agan semua yang telah mau mendukung di channel servis elektronik dan lain-lain ini ya. Dan semoga agan-agan semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya, dibanyakan rezekinya, dipanjangkan usianya dengan usia yang barokah ya. Dan semoga ini bisa membantu dan bisa bermanfaat buat agan-agan semua yang pada lagi belajar, dan buat kita semua bisa bermanfaat insya Allah ya. Di setiap pekerjaan kita akan mendapatkan keberkahan
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya, dikarenakan setiap amal perbuatan kita akan ada hitungannya ya, dan di setiap pekerjaan kita pun juga akan mendapatkan balasannya ya. Dan ini sama saya sudah dibuka ya, kalian-kaliannya sedikit untuk melakukan direct tes poinnya ya. Mohon maaf nggak diperlihatkan real 100% dikarenakan untuk mempersingkat waktu. Yang intinya seperti ini ya, kita hanya memasukkan bagian data CMD, CLK ya, dan ground ya. Dan buat PCC key dan PCC tinggal memakai kabel USB, dimasukin SIM motherboard mesin ini ke HP ya. Dan bisa dilihat sama Agan seperti ini ya, barusan CMD, CLK, data 0 itu sudah ada di Bokupi ya, tinggal cari saja di bagian ISP ya. Kalau nggak ada Bokupi bisa melakukan dengan yang lain ya, gampang saja. Dan ini sudah terbaca ya, ternyata ini CPH 8953 ya, CPH 8953 bukan 1881 ya. Dengan mendirect ini akan kelihatan ya CPH nya itu versi HP nya berapa ya, karena ini langsung membaca ICMMC. Lalu sama Agan ya seperti barusan seperti itu ya, web data only. Lalu clear FRP ya buat akun Google-nya agar enggak terproteksi. Sesudah dan seperti ini itu pekerjaan kita sudah beres ya, dengan memakai box melakukan direct. Enggak lama sebetulnya untuk menghilangkan pin layar ya, atau pula akun Google-nya ya, enggak seperti memakai tes point 9008 agak sedikit lama ya. Nah sesudah beres seperti itu tinggal sama Agan cabut lagi kabel USB nya dari HP ini ya, dan dilepas lagi songketnya. Tinggal sama Agan sesudah dilepas seperti ini tinggal disolder lagi, dilepas lagi ya kabel jemperannya yang dari papan direct ini ya ke HP. Dan enggak terlalu banyak ya, jalurnya pun juga hanya memakai data 0, CMD, CLK, dan ground ya. PCK itu bisa memakai kabel USB ya. Buat di Oppo A3s sama dengan Oppo A7 ya, Oppo A5 pun juga sama seperti ini ya. Itu gampang sekali ya, kalau kita mengenal lebih dalam insya Allah akan terbiasa juga ya. Pokok pertama kita harus tekun, insya Allah kita akan bisa mendapatkan ilmu ya, dan mendapatkan pengalaman. Dan mohon maaf sekali saya bukan menggurui, tetapi ini berbagi, dan semoga berbagi ini bisa bermanfaat. Dan mohon maaf sekali atas segala kekurangannya ya. Dan ini mesinnya tinggal dibersihkan sama Agan ya, mohon maaf sama saya videonya agak sedikit dipercepat dikarenakan untuk mempercepat waktu yang agar enggak terlalu panjang, terlalu lama ya. Dan intinya buat menghilangkan pin layar atau akun Google di bagian HP Oppo A3 itu cukup dengan melakukan clear atau wipe data only saja. Dan buat akun Google-nya tinggal clear FRP saja ya. Kalau di Bokupi seperti barusan, cara melakukannya bisa sama Agan lihat videonya dengan detail sekali, dan bisa dipelankan ya di videonya. Dan sesudah sama saya barusan dipasang ya, lalu sama saya coba, dan alhamdulillah ini HP-nya lah. Biasanya kalau di Bokupi akan tampil WIP ya biasanya, kalau dikarenakan web datanya memakai box ya. Nah dan sama ini pun juga ya WIP. Nah kalau tadi kan memakai akun, dikarenakan ini enggak menekan tombol pun juga masuk langsung ke sini ya, dikarenakan tadi langsung direct itu ke ICMMC ya, data tersimpan dikarenakan tidak ICMMC ya.
dan ini tampil Oppo ya. Dan semoga saja berjalan dengan lancar ya, gak mengalami bootloop ya. Dan kelihatannya ini insya Allah bagus ya, dikarenakan di bawahnya ada titik-titik berjalan, biasa itu menandakan HP ini akan normal ya biasanya kalau melakukan direct di box ya. Dan ini bisa dilihat sama user yang servis HP ini ya, melakukan pekerjaannya seperti ini ya, dengan menghilangkan pin layar. Itu agak sedikit lumayan lama juga ya prosesnya gitu. Dan sama saya percepat ya, dan sekarang sudah sampai ke sini ya, saya sudah load, lalu tinggal memilih bahasa ya. Dan ini ada tulisan Indonesia ya, tinggal sama saya lanjutkan saja ya seperti ini dengan klik tekan lanjutkan dan tunggu dulu loadnya ya. Dan ini masuk ya, lalu pilih lagi ya buat kawasannya Indonesia juga, dikarenakan saya berada di Indonesia ya. Dan ini bisa dilanjutkan ya. Dan buat WiFi bisa kita lewati dulu ya, dikarenakan kita sudah melakukan clear FRP ya. Lalu lanjutkan ya seperti ini. Lalu nah seperti ini sudah sampai ke sini, lalu lanjutkan lagi ya, lanjutkan seperti biasa. Dan ini buat wajah dan kode keamanan ya, atau pula pin layar atau pola layar bisa kita lewati dulu ya. Yang penting HP sampai dulu ke menu. Dan ini ada ya pembaruan, kita bisa lewati dulu agar enggak memakan kuota ya. Kalau memakai kuota, lalu siapkan sebagai telepon baru ya. Nah ini sudah seperti ini, lalu kita lewati saja. Dan ini mulai perangkat ya, dan insya Allah akan sampai ke menu. Dan alhamdulillah HP bisa sampai ke menu ya seperti ini. Dan data pun juga insya Allah di web data only biasanya nggak akan terhapus semua ya, akan ada yang tersimpan ya, nggak full web data atau pula iris semua ya. Coba sama saya cari dulu mana ya tentang ponsel ya. Oh ya yang ini ya, tentang ponsel. Dan ini ya sama seperti yang tadi ya, CPH 1853 ya, bukan CPH 1881 ya, CPH 1893 ya. Dan HP alhamdulillah normal lagi ya, bisa dipakai lagi. Lalu cek image pun juga aman, dikarenakan saya hanya mengclear web data dan FRP ya. Mungkin pada tutorial kali ini cukup segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.